tanda seseorang itu baik, ya, roh atau tubuhnya itu dari jiwa. Bagaimana bisa melihat jiwa orang? Dari pikiran, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa impian-impiannya, apa kehendaknya. Dan jiwa itu bisa dilihat dari apa? Respon seseorang. Kalau saudara ingin tahu orang itu sabar atau tidak, ini kan dari respon, reaksi. Ketika kekurangan, ya, ketika kelimpahan, ketika kehilangan, itu respon. Dari respon itu bisa melihat kondisi jiwa seseorang. Makanya saudara, kita ini kan perlu membangun jiwa, manusia jiwa ini, yaitu dengan cara apa? Ibadah. Karena ibadah itu membuat seseorang itu berubah, ngalami namanya pembaharuan akal budi, berubah. Kalau orang berkata ibadah tetapi nggak berubah, berarti dia sebenarnya hanya memenuhi kursi gereja, tidak ibadah. Dia sebenarnya hanya beragama Kristen tetapi tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa melihat kondisi jiwa seseorang itu dari wajah. Karena panca indera ini adalah jendela untuk melihat jiwa seseorang. Orang yang optimis, saudara bisa lihat matanya. Kalau orang putus asa, dari matanya kelihatan. Orang yang sedang kehilangan, saudara, kelihatan. Orang sedang bingung, ketahuan dari wajahnya. Karena di panca indera ini kelihatan. Dan yang lebih lagi, orang mesti next level, ya, yaitu memiliki roh. Roh ini bukan nyawa. Kalau orang dunia kan memahami bahwa roh itu nyawa, bukan. Nyawa berbeda dengan roh. Manusia roh itu hanya bisa diperoleh ketika seorang lahir baru. Percaya Yesus, bertobat, ya percaya Yesus, lahir baru. Lahir baru itu belum tentu orang setelah dibaptis air lahir baru. Sebelum dibaptis air orang bisa lahir baru dulu, kemudian dia sadar memberi diri dibaptis. Baptisan kesadaran dari dirinya setelah orang itu lahir baru. Dan baptisan itu kan salah satu makna rohani. Baptisan itu kan memohonkan hati nurani. Sehingga saudara, kalau saudara ini memang manusia roh, yang orang yang lahir baru, yang pertama tandanya saudara memiliki apa? Hati nurani. Kalau ada orang ya hati nurani lagi makan, sementara temannya nggak bisa makan, bisa tega kah? Lah orang-orang yang tidak punya hati nurani tega, saudara. Nah itu saudara, makanya pentingnya orang memiliki hati nurani, saudara. Dan itu hanya dimungkinkan bagi orang yang sudah lahir baru. Karena tanda lahir baru itu memiliki hati nurani yang baik. Amin. Yang kedua, intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi ini kan mata roh. Amin. Bisa memahami, melihat, melampaui hal yang rasional. Bukan selalu dipikir rasional, masuk akal. Intuisi itu melampaui akal manusia. Karena apa? Dia ngerti pikirannya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan. Kenapa Yusuf berkata kepada orang-orang Israel, nanti kalau Tuhan membawa kamu keluar dari tanah Mesir, tolong tulang-tulangku dibawa, dikuburkan di tanah leluhur kita. Kenapa dia bisa pesan begitu? Karena dia punya intuisi. Dia bisa melihat masa depan. Dia melihat jauh melampaui rata kebanyakan orang. Bahkan Tuhan
menunjukkan semua pejabat tinggi, semua orang pintar di Mesir tidak bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Tapi Yusuf itu bisa. Karena apa? Dia mengerti pikirannya Tuhan. Dia mengerti akan masa depan. Dan saudara, di dunia ini ada banyak orang kenapa bisa kecewa, kenapa bisa stres. Karena tidak punya intuisi. Belum sampai. Sehingga pikirannya hanya sebatas perutnya. Makanya kita ini bisa mengenal orang itu dari fokus hidup. Kalau orang itu hidupnya yang dipikirkan itu hanya sebatas perut, itu kan ya 1 meter. Dari baduk ke perut itu kan 1 meter aja nggak ada. Kalau yang dipikirkan itu hanya dari baduk ke perut, saudara, itu manusia jasmania. Kenapa? Karena dia hanya melihat sejauh 1 meter, saudara. Tapi orang yang memiliki intuisi, dia melihat jauh. Dia bisa melihat di balik tembok. Dia bisa melihat di balik laut Teberau. Dia bisa melihat di balik padang gurun. Ada good ending. Ada finishing well. Ada sesuatu ya yang dia mau selesaikan dengan baik. Tidak apatis, tidak putus asa, tidak kecewa. Manusia yang ketiga ini memiliki intimasi. Intimasi itu apa? Kerinduan. Segala sesuatu itu yang dia lakukan itu adalah kerinduan. Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana setiap hari itu ketemu Tuhan. Itu kerinduan. Orang kalau jatuh cinta itu pasti punya kerinduan. Orang yang melayani dan dia memiliki intimasi. Dia melayani untuk Tuhan. Melayani karena Tuhan. Dia ingin membalas kebaikan Tuhan karena merasa seperti Paulus berkata bahwa aku ini seperti orang-orang yang berhutang. Gimana cara membayarnya? Dengan melayani. Saya kan aja sudah mengerti bahwa ibadah itu mendatangkan berkat. Makanya kenapa banyak orang Kristen tidak diberkati? Gak ibadah misalnya. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 15. Ini pernyataan Yosua, saudara, di depan orang Israel ketika dia sudah menjadi tua dan mengumpulkan orang-orang Israel itu di Sikem. Sikem itu artinya bahu, artinya punggung, artinya kekuatan. Jadi ibadah itu kekuatan. Makanya harus ditanam dengan apa? Dengan perjanjian. Makanya saudara, Yosua ingin menanamkan kepada orang Israel tentang pembaharuan perjanjian ini dengan kuat, dengan kokoh. Makanya di dalam ayat 13 ini berkata, demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Makanya Yosua ini saudara, ini sudah mengambil bagiannya sebagai pemimpin. Apakah faktanya banyak orang mengikuti? Tidak. Generasi kedua itu tidak perlu melewati padang gurun. Generasi pertama itu melewati padang gurun dan banyak yang mati. Kenapa Tuhan bersusah-susah membunuh Firaun? Membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Itu hanya supaya punya kemerdekaan untuk ibadah, saudara. Harga yang dibayar itu terlalu mahal. Tulah yang ditimpakan di Mesir, itu hanya satu tujuan Tuhan, supaya orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya tidak diperbudak. Makanya saudara, perbudakan itu tanda orang ini tidak ibadah. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa beribadah itu tanda dia ini berada di dalam perbudakan. Makanya harus dibebaskan keluar. Orang harus dimerdekakan. Tuhan mengambil orang-orang Israel keluar dari Mesir. Laut diseberangi, saudara. Orang-orang tentara Firaun, dia bunuh di laut. Itu supaya orang Israel itu ibadah. Yosua itu menceritakan bagaimana keputusan-keputusannya di dalam hidupnya. Dia menceritakan bagaimana orang Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Dari ayat yang pertama kepada ayat berikutnya ini. Hanya mau ibadah. Bahkan di dalam ayat 6 dikatakan, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Saudara, ini Tuhan itu memperjuangkan luar biasa. Kalau saudara tidak bisa menghargai perjuangan Tuhan, saudara lihat bagaimana Yesus itu memperjuangkan bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Makanya kata Sikem, saudara, ini artinya bau. Artinya punggung. Orang yang beribadah dengan benar itu akan punya bau yang kuat. Akan punya punggung yang kuat. Dia akan memiliki kekuatan untuk berdiri di depan manusia. Untuk berdiri di depan laut. Makanya saudara, kekuatan Musa ketika berdiri di depan laut. Karena dia ibadah dengan benar. Tuhan ngomong pukul laut itu. Dia pukul dan terbelah laut. Nah mari saudara, kita ini bangun iman. Sungguh-sungguh, kenapa? Orang yang beribadah dengan benar itu akan diberkati, saudara. Makanya Yosua membuat sebuah keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 itu, saudara, ibadah itu harus dilatih. Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji. Bukan hanya hidup ketika kita menghadapi di dunia ini, tapi yang akan datang, masa depan. Ada janji. Janji Tuhan berkata, keturunan orang benar hidupnya tidak akan meminta-minta. Kita lihat yang kedua di dalam Roma, saudara, 12 ayat 1 dan 2. Ibadah itu kalau benar itu orang itu diberkati ya, hikmat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dampaknya apa? Kita lihat ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini namanya hikmat dan pengertian. Orang itu bisa membedakan. Ini manusia rohani, ini orang Kristen jasmani. Itu bisa bedain. Ibadah yang benar itu orang akan diberkati dengan hikmat dan pengertian. Makanya Salomo, saudara, ya kan? Dia menulis di dalam Amsal itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Hikmat dimulai dari mana? Ibadah. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan hikmat, ya, ini takut Tuhan, ibadah. Ibadah itu memberikan hikmat, ya, memberikan pengetahuan. Di dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah saudara, ibadah itu mendatangkan hikmat dan pengertian. Hikmat, saudara. Makanya saudara, ketika Salomo beribadah kepada Tuhan, Tuhan datang kepada Salomo, kamu minta apa? Salomo tidak minta kekayaan. Kekayaan itu bisa habis. Salomo tidak minta istri yang banyak, karena istri semakin banyak itu semakin susah. Salomo tidak minta rumah yang agung. Kenapa? Rumah itu bisa dimakan raya. Dia minta hikmat dan pengertian. Ibadah yang benar itu membuat orang itu punya hikmat dan pengertian. Tapi apa saudara? Yang lain ditambahkan. Sehingga Alkitab menulis di seluruh dunia tidak ada raja yang hikmatnya melampaui Salomo. Dan dia menjadi orang yang pernah hidup dan paling kaya, dan sampai hari ini tidak ada yang menandingi kekayaan Salomo. Itu karena hikmat, saudara. Makanya dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak. Ya, saudara, kita lihat ya ayat Amsal 2 ini. Tadi ayat 6 sudah kita baca, ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kita lihat ya, di bagian yang terakhir.
ayat Amsal 3. Apa dampak dari hikmat ini? Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintah. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada. Kemudian di dalam ayat yang ke 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Amsal 3:13. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu orang yang memiliki hikmat. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya, pada hikmat, akan disebut berbahagia. Ini luar biasa, saudara. Maka saudara mesti perbaiki ibadah saudara. Karena orang yang beribadah dengan benar itu tidak ada orang bodoh. Kalau ada orang bodoh itu berarti ibadahnya nggak benar. Orang stres itu ibadahnya nggak benar. Kenapa? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena ibadah benar itu ketemu Tuhan. Ibadah benar itu hubungannya baik dengan Tuhan. Mungkin saudara kan mengalami masalah, mengalami persoalan, ya. Tetapi tidak ada satupun persoalan dan masalah itu yang bisa mencelakai saudara. Kita memang akan dididik di padang gurun. Kita akan dididik lewat laut Teberau. Kita akan dididik lewat masalah. Tapi orang yang beribadah kepada Tuhan selalu lolos dari setiap persoalan. Makanya Rasul Paulus bisa memberikan jaminan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Orang kalau ibadahnya benar mesti berhikmat. Makanya ibadah itu mendatangkan berkah. Berkah itu bukan mau jeblok uang sudah. Orang berhikmat itu tidak akan kekurangan apapun yang baik. Karena dunia itu kekurangan orang yang punya hikmat. Kalau saudara cari uang, saudara akan habis. Kalau orang cari Tuhan, tidak akan ada habis. Dia akan diberi hikmat dan pengertian. Kalau orang punya hikmat, itu dia bisa melihat kesempatan-kesempatan. Kalau orang tidak punya hikmat, takut ketika ombak besar. Tapi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan beritahu kesempatan ombak besar itu ikan besar. Orang bodoh takut dengan ombak besar. Tapi Petrus dan murid-muridnya Tuhan Yesus yang pertama kan, ketika Tuhan berkata, tebarkan jalan di tempat yang dalam. Dia tebarkan, dapat ikan besar. Kenapa? Ikan kecil itu tidak ada di ombak besar. Makanya di tempat yang dalam itu dia dapatkan ikan besar. Makanya saudara takut itu menghalangi berkat. Makanya lawan itu takut. Saudara harus sampai terkikis habis rasa takut. Makanya Rasul Paulus sampai berkata apa? Hei maut, di manakah sengatmu? Jangankan maut, saudara. Ya. Maut saja dilawan sama Paulus. Karena dia tahu, dia tidak mungkin mati gara-gara masalah. Dia tidak mungkin mati gara-gara
situasi. Kenapa? Sudah ditebus lunas dengan darah Yesus. Jadi tidak perlu takut. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, dampak dari ibadah adalah penguasaan diri dan murah hati. Ya kan? Ayat yang ke-26 Yakobus 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadah. Maka artinya dia tidak beribadah. Ini menguasai dia. Kenapa? Tahu kapan waktunya melepaskan Saul, kapan waktunya menabur, kapan waktunya menuai. Nah, orang tidak punya pengertian kan, pinginnya menuai terus, nggak pernah nabur, pinginnya menerima terus, nggak pernah memberi. Kenapa? Ibadahnya salah, saudara. Makanya orang yang beribadah ini tahu dia menguasai dia. Kapan melepaskan, kapan menarik, kapan berinvestasi, kapan menarik investasinya. Ini saudara. Yang berikut di sini, saudara, di ayat 27, ibadah yang benar dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang berikut di sini tentang apa? Murah hati. Orang kalau ibadahnya benar itu murah hati. Makanya saudara, orang kalau ibadahnya benar itu diberkati, sehingga tidak perlu kikir. Amin. Bisa terobos, lolos dari masalah. Ini mengunjungi janda-janda, bukan janda-janda dalam kesusahan. Makanya saudara, kalau ibadah ini benar diberkati Tuhan, itu murah hati. Murah hati. Hikmat bukan hemat. Orang yang berhikmat itu tahu menabur di tanah yang baik. Tapi orang berhemat itu orang yang khawatir akan hari esok. Makanya saudara, yang ketiga ini dampak ibadah, penguasaan diri dan murah hati. Amin. Amin. Saudara ajak teman nanti pulang, siapa yang traktir saudara itu yang murah. Ajak berdua, jangan bayar dewe-dewe ya. Itu orang pelit, saudara. Sudah kedik-kedikan, sudah makan di mana? Di kaki 5 aja senggol-senggolan. Bayar dewe-dewe. Kan kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan memulai sesuatu yang baru di bulan Maret ini. Amin. Amin. Kita akan melihat sebuah terobosan yang besar.